pagi itu. Kabut masih menggantung di antara pepohonan di kaki gunung. Udara sejuk menyelinap masuk ke dalam warung kopi sederhana milik Pak Wirat yang sudah mulai ramai. Aroma kopi Toraja. Di luar warung, suara burung-burung kecil menyambut matahari yang malu-malu menembus awan. Pak Wirat tengah menata cangkir di rak ketika suara sandal jepit tergesa-gesa terdengar. Seorang anak laki-laki, usia sekitar 13 tahun, datang dengan wajah cemberut dan mata sedikit merah. "Loh Adit, pagi-pagi mukanya udah kayak habis nelen biji kopi pahit. Sini duduk, Pak Wirat buatkan kopi susu sedikit ya." Adit duduk pelan. "Nggak usah kopi, Pak. Saya cuma pengen diem di sini sebentar. Tempat ini memang cocok buat diem dan mikir. Tapi lebih cocok lagi kalau sambil ngobrol, biar hatinya nggak makin berat." Adit berkata, "Tadi pagi, saya dimarahin Bapak. Katanya saya nggak becus, nggak tanggung jawab. Padahal saya udah coba, Pak. Itu soal PR yang lupa dikerjain atau sepeda yang nggak dirapikan?" Adit berkata, "Dua-duanya. Bapak bilang, saya kayak nggak punya arah." Pak Wirat menyeduh pelan. "Kamu tahu nggak, Dit? Orang tua itu nggak marah karena benci, tapi karena mereka takut anaknya lupa arah dan nanti nyesel." Adit berkata, "Tapi kan marahnya keras, Pak. Saya jadi sakit hati." "Pak Wirat, coba pikir gini, kalau kamu punya tanaman kesayangan, lalu kamu lihat dia miring, daunnya kering, kamu pasti panik kan? Kamu siram, kamu pindah pot, bahkan kamu cubit sedikit biar dia tegak lagi. Tapi kan tanaman nggak bisa nangis, Pak." Pak Wirat melanjutkan, "Nah, makanya manusia perlu bicara. Bapak kamu marah bukan karena kamu bodoh, tapi karena beliau percaya kamu bisa lebih dari itu. Dan dia takut kamu nggak ngerti potensi yang kamu punya." Di luar, angin meniup lembut daun pisang yang melambai di samping warung. Di kejauhan terdengar suara ibu-ibu memanggil anak-anak mereka untuk sarapan. Pak Wirat berkata, "Ada dua jenis marah, Dit. Yang melukai dan yang menyadarkan. Marah dari orang tua. Biasanya yang kedua. Kamu gak harus setuju sekarang. Tapi suatu hari, kamu akan paham." Adit mengangguk pelan. "Saya ngerti, Pak. Mungkin saya juga harus belajar. Bukan cuma nurut, tapi juga ngerti kenapa dimarahin." Marah dari orang tua itu kadang terdengar keras, tapi hatinya selalu lembut. Di balik teguran mereka, tersembunyi harapan agar anak-anaknya tumbuh lebih kuat, lebih baik. Subscribe dan share cerita ini kalau kamu pernah merasa disalahpahami orang tua, lalu sadar bahwa semua itu karena mereka sayang. Warung kopi Pak Wirat cerita yang menyeduh hati dari kaki gunung yang penuh makna.